Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Erawati, NIM 18035161948, menyampaikan mengenai pengembangan model pembelajaran Treffinger untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi sistem ekskresi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung. Adapun topik-topik yang akan saya angkat dalam penelitian ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Seperti yang telah diketahui bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan lahir dan berkembang sejak adanya manusia. Pendidikan juga menjadi penentu faktor kualitas bangsa. Melalui pendidikan ini juga bangsa mempunyai bekal pengetahuan untuk menjadi individu yang mandiri dan berkualitas. Pendidikan juga selalu bertujuan untuk membina kepribadian manusia, yang mana kepribadian tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang memuat 3 unsur penting, yaitu proses yang direncanakan guru, sumber belajar, dan siswa yang belajar. Pelajaran juga menjadi penentu meningkatnya aktivitas belajar dan hasil belajar yang maksimal. Dalam mewujudkannya, perlu diadakannya pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan ini akan mampu memusatkan perhatian siswa secara penuh dalam proses pembelajaran, mencurahkan segala waktunya untuk menarik perhatian yang tinggi melalui beberapa metode yang telah diterapkan oleh pendidik, dan menarik minat untuk terlibat secara aktif sehingga pembelajaran berlangsung, siswa tidak merasa bosan, dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil belajar tersebut secara maksimal. Pembelajaran konvensional yang telah diterapkan di berbagai sekolah menghasilkan output siswa yang merasa dirinya kurang percaya diri, cepat putus asa, dan kurang mampu dalam mengaitkan antara konsep dan pemikirannya. Dari banyaknya sekolah yang sudah menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu SMP Negeri 3 Tulungagung, merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kota Tulungagung. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMP bersangkutan, bahwa masih banyak siswa yang takut dalam mengumumkan pendapat mereka di depan guru maupun teman-teman karena merasa dirinya kurang percaya diri. Dan ketika mereka diberikan pertanyaan yang tingkatnya setara dengan high order thinking skill atau HOTS, mereka kurang mampu dalam mengaitkan antara konsep dan pemikirannya, dan hanya terfokus pada awal pembelajaran, serta tak sedikit pula siswa yang mengantuk dan terlalu banyak mengobrol dengan temannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan terobosan-terobosan atau inovasi yang mampu membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar, serta memberikan kemudahan dan membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, alternatif memecah masalah yang dapat digunakan adalah penggunaan model pembelajaran Treffinger. Model pembelajaran ini akan mendorong siswa untuk belajar kreatif yang melibatkan antara keterampilan kognitif dan afektif dengan menunjukkan keterpaduan keduanya. Berdasarkan permasalahan dan kelebihan model pembelajaran tersebut, maka diambillah judul pengembangan model pembelajaran Treffinger untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana mengembangkan model pembelajaran Treffinger pada materi sistem ekskresi? Bagaimana keefektifan model pembelajaran
Treffinger materi sistem ekskresi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung yang dikembangkan. Apakah model pembelajaran Treffinger materi sistem ekskresi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung yang dikembangkan praktis digunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas? Sedangkan untuk tujuan pembelajaran berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, yaitu sebagai berikut. Dapat mengembangkan model pembelajaran Treffinger pada materi sistem ekskresi, dapat mengetahui keefektifan model pembelajaran Treffinger materi sistem ekskresi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung yang dikembangkan. Kemudian dapat mengembangkan kepraktisan penerapan model pembelajaran Treffinger pada materi sistem ekskresi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Penelitian dengan judul pengembangan model pembelajaran Treffinger untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi sistem ekskresi pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti serta dapat mengetahui penerapan model pembelajaran Treffinger pada materi sistem ekskresi di SMP Negeri 3 Tulungagung. Bagi Prodi Pendidikan IPA dan Universitas Negeri Malang, hasil penelitian ini dapat menambahkan informasi dan referensi mengenai pengembangan model pembelajaran Treffinger khususnya pada materi sistem ekskresi. Kemudian bagi guru bidang studi IPA dapat digunakan sebagai informasi bagi guru bidang studi IPA dalam penggunaan model pembelajaran Treffinger terhadap peningkatan aktivitas dan belajar siswa. Kemudian untuk siswa sendiri, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA, khususnya materi sistem ekskresi. Kemudian, penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti lain untuk memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk mencari referensi sumber dalam mengerjakan tugas akhir. Dan asumsi penelitian, peningkatan aktivitas dan hasil belajar dapat dicapai dengan pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif. Sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan tercapai apabila didukung dengan lingkungan yang kondusif. Dalam proses pengajaran yang baik perlu diketahui strategi dan model pembelajaran yang baik pula. Model pembelajaran yang digunakan guru harus dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk berbagai tujuan pembelajaran, sehingga guru harus mengetahui dan memahami tentang model pembelajaran agar proses belajar di kelas lebih menyenangkan dan menumbuhkan kemampuan siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengembangkan kreativitas yaitu model pembelajaran Treffinger yang secara langsung melalui pemecahan masalah dengan memperhatikan fakta yang ada di lingkungan. Hal ini dikutip dari Munander 2009. Model pembelajaran ini termasuk jenis model Osborne-Parn yang dikenal dengan model creative problem solving, sehingga model pembelajaran ini merupakan upaya dalam mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif peserta didik untuk mencapai arah-arah penyelesaian yang akan ditempuh untuk memecahkan permasalahan. Model pembelajaran Treffinger ini dapat diterapkan pada pembelajaran sistem ekskresi karena dalam proses pembelajarannya siswa diperlukan kreativitas dalam proses berpikir sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang efektif. Karena hal ini merupakan salah satu sistem dalam tubuh makhluk hidup, sehingga dapat berkesinambungan antara model pembelajaran dengan materi. Materi sistem ekskresi ini merupakan sistem yang bertugas mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selain membuang zat-zat sisa metabolisme, sistem ekskresi juga bisa mengatur konsentrasi garam dan air di dalam tubuh. Dalam menyelesaikan penelitian, diperlukan beberapa data untuk menyesuaikan penelitian ini, diantaranya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Tulungagung sebagai sumber data dan
data hasil angket keberhasilan belajar siswa. Jadi setelah diterapkannya pembelajaran ini, nantinya akan diberikan sebuah angket melalui Google Form untuk melengkapi bagaimana pendapat mereka mengenai model pembelajaran ini. Apakah model pembelajaran ini cukup membantu mereka dalam menyelesaikan dan mencapai tujuan pembelajaran mereka. Kemudian dalam pengujian data akan dilakukan pengujian berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji linear. Kemudian dalam menganalisis data, apabila data sudah diperoleh, digunakan analisis regresi sederhana. Penelitian ini menggunakan analisis data statistik yang terbentuk korelasi sebab akibat atau dapat dikatakan dengan hubungan pengaruh dengan menggunakan model regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS. Ini menggunakan data statistik deskriptif yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum kondisi yang terjadi di lokasi penelitian atau data hasil penelitian. Di samping itu, penelitian ini menggunakan regresi sederhana untuk menunjukkan adanya pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.